Sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya. Dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, Sweet Reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sahabat semua, kembali lagi di video kali ini bahwa kita sudah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya, dimana kita kenal ada suatu malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ya pasti semua bakal tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya ada cerita di balik itu semua, yang dimana Allah
memberikan petunjuk kepada Rasulullah bahwa ada malam yang paling baik di antara malam-malam yang 1000 bulan yang belum pernah diterima oleh umat-umat sebelumnya gitu ya. Jadi ceritanya di sini Rasulullah mengisahkan suatu nabi. Kita ketahui dulu bahwa jumlah nabi dan rasul itu sebanyak 125.000 ya. Jadi pasti banyak nama nabi yang belum kita ketahui. Nah, ini nama nabinya ini adalah Nabi Sam'un. Nabi Sam'un atau populer dengan nama kalau dari Inggris, orang Inggris nyebutnya itu Samson. Ya, jadi buat lu semua yang kenal Samson, jadi sebenarnya Samson itu dia seorang nabi ya. Seorang nabi yang memang enggak banyak orang yang ketahui gitu ya. Di antara sejumlah 224.000 nabi dan rasul itu. Jadi ceritanya Sam'un al-Ghazi alias Samson itu seorang nabi yang diutus masih dari kaum Bani Israel. Dia punya kekuatan yang melampaui manusia pada umumnya. Namun ya ironisnya Nabi Sam'un ini dia tidak punya umat sampai akhir meninggalnya. Jadi pada suatu hari raja yang berkuasa di Bani Israel itu ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk membinasakan atau membunuh Nabi Sam'un al-Ghazi. Namun ya seorang nabi juga dia manusia ya. Dia punya kesalahannya. Celakanya di sini Nabi Sam'un malah menceritakan kelemahannya itu kepada istrinya yang ternyata istrinya itu berkhianat dan berada di kubu Raja Bani Israel ya tersebut. Nabi Sam'un itu menceritakan bahwa kelemahannya itu ada pada rambutnya. Kekuatan itu terletak pada rambutnya. Kalau rambutnya dipotong, maka kekuatannya pun akan musnah atau berkurang, katakanlah demikian ya. Nah, sayangnya Nabi Sam'un yang bercerita demikian kepada istrinya memberitahukan kepada penguasa yang ingin membunuh Nabi Sam'un. Gini ya, Nabi Sam'un itu punya kekuatan yang melebihi manusia lainnya sehingga dia bisa memporak-porandakan satu bangunan bahkan suatu negeri. Ya sebagaimana kisah Samson yang kita kenal ya, karena memang kisah itu adalah kisah dari seorang nabi ya. Jadi Nabi Sam'un berdakwah kepada salah satu suku di Bani Israel dan gagal, katakanlah gitu ya. Gagal secara manusiawi, menceritakan kepada istrinya kelemahannya yaitu terletak pada rambutnya, dan istrinya malah memberitahu kepada raja yang ingin membunuh Nabi Sam'unnya itu. Akhirnya istrinya itu menggunting rambut Nabi Sam'un, dan Nabi Sam'un memberikan reaksi yang sangat luar biasa. Jadi dia memporak-porandakan satu negeri hanya dengan satu orang, dia sendirilah. Dia sendiri yang memporak-porandakan satu negeri itu, bangunan semua hancur berantakan, luluh lantah, karena ya katakanlah dia mengamuk gitu ya. Dan diketahui dikhianati oleh istrinya sendiri. Dia mengamuk, Nabi Sam'un itu, namun ketika sudah memporak-porandakan satu negeri itu oleh beliau beristighfar kepada Allah, beribadah, bertaubat nasuha kepada Allah selama 1000 bulan. Maka dia memperoleh ganjaran yang luar biasa. Dan ketika para sahabat mendengar cerita dari Rasulullah itu, maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasul, kami pun ingin mendapatkan ganjaran seperti Nabi Sam'un gitu kan. Nah, maka Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah bahwa untuk umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, dapat meraih pahala melebihi Nabi Samson atau Nabi Sam'un hanya dengan satu malam saja, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini ada kisah di baliknya, tapi disebut asal mulanya sih enggak juga ya. Para ulama tidak mempersepsikan itu adalah asal mula dari Lailatul Qadar, tapi di balik penetapan malam Lailatul Qadar itu ada kisah sebelumnya gitu. Sebelumnya terinspirasi dari mana sih Lailatul Qadar itu? Katakanlah seperti itu. Nah, jadi memang menyimpan suatu cerita yang luar biasa dari malam Lailatul Qadar itu, sehingga ya untuk akan disayangkan kalau kita disepelekan juga. Akan disayangkan kalau kita lewatkan ya malam Lailatul Qadar itu. Ya sebagaimana hadisnya bahwa banyak hadis, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di hari-hari ganjil. Namun Rasulullah menyuruhkan untuk beribadah di 10 malam terakhir, baik itu malam ganjil maupun malam genap. 10 malam terakhir full. Itu dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi
Jadi dalam malam Lailatul Qadar itu kita tidak hanya beribadah, tidak hanya mendapatkan suatu pahala ganjaran yang luar biasa, tetapi kita juga menyimpan suatu makna yang mendalam di balik cerita kisah Nabi Samson tersebut, bahwa uh, kadang orang yang terdekat kita belum tentu bisa orang kita percayai gitu ya. Atau bahkan malah mungkin bisa menjadi menghancurkan diri sendiri. Maka Ali bin Abi Thalib berkata bahwa kekecewaan terbesarnya adalah dia berharap kepada manusia gitu. Ya artinya memang selama namanya manusia, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang hatinya sedang baik, kadang hatinya bisa memburuk gitu. Itu sudah ya tabiat manusia dimanapun itu berada gitu kan. Sebagai contoh tadi kita saksikan kisah Nabi Samson itu adalah yang dikhianati istrinya, itu satu dari sekian banyak kisah para nabi yang katakanlah yang dikhianati istrinya juga. Seperti contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu istrinya beserta anaknya, bahkan dia seorang non muslim, bahkan kafir gitu. Istri Nabi Lut, bahkan anaknya juga dia seorang kafir gitu, dan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi maka artinya memang terkadang justru orang terdekat kita juga yang sebetulnya menjadi penghalang terbesar ya untuk katakanlah untuk membuat perubahan dalam diri sendiri, katakanlah seperti itu. Di kisah Nabi Samson tadi namun mengajarkan kita bagaimana bahwa luapan emosi itu hanya mengakibatkan hal yang sia-sia gitu ya. Nabi Samson yang memberikan reaksi dengan memporak-porandakan satu negeri, mewafatkan seluruh penduduknya, tapi dengan tujuannya di beliau berdakwah, maka bukannya dia mendapatkan suatu kaum, tetapi tidak ada pengikutnya sama sekali. Maka menyadari akan hal itu, Nabi Samson pun beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun selama 1000 bulan. Gak kebayang juga lamanya. Entah bagaimana istighfar pada saat itu, entah bagaimana bertaubat pada saat itu, tentunya berbeda dengan syariat kita saat ini. Ya. Jadi memang pintar-pintarnya kita mengambil hikmah dalam suatu kejadian tertentu, apalagi yang dialami oleh para nabi dan rasul. Dan apa yang dialami oleh para nabi dan rasul adalah suatu contoh bagaimana kita bisa mengilhami atau mengambil bijaknya dari suatu kejadian tersebut. Kita kenal bahwa Nabi Yahya kalau nggak salah itu sampai digergaji gitu. Dan ada cobaan-cobaan yang lainnya yang ditimpa oleh seorang nabi dan rasul tertentu gitu ya. Jadi kita kebayang berapa beratnya perjuangan mereka, para kekasih Allah, para utusan Allah, untuk menyebarkan agama kita ini gitu kan, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan di sisi lain bahwa malam Lailatul Qadar itu sendiri selain untuk penyempurna ibadah kita, selain untuk ganjaran terbesar dalam sejarah umat manusia, disebutkan bahwa di mana kita melakukan suatu ibadah itu di situ sama dengan 1000 bulan melakukan ibadah tersebut gitu ya. Berarti apakah artinya itu adalah tempat kita untuk memperbanyak ganjaran hanya dengan satu malam. Ibaratnya kalau kita bisa mendapatkan 1 triliun dalam satu malam gitu kan. Itu kalau ada kesempatan hal seperti itu pasti kita nggak akan sia-siakan gitu. Nah ini apalagi apabila kita mendapat ganjaran yang tidak pernah diberikan Allah kepada umat manusia sebelumnya, kepada umat-umat Nabi sebelumnya juga gitu. Jadi ini reward spesial buat umat Rasulullah SAW gitu. Karena memang kita umat akhir zaman gitu. Dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan pula di usia yang semakin bertambah bahkan akan semakin mendapatkan hidayah dan taufik yang luar biasa dan untuk melanjutkan kehidupan bagaimana ke depannya. Dan tentu perubahan demi perubahan itu sangat berarti ya buat diri sendiri meskipun itu sekecil apapun gitu. Ya, Rasulullah dalam satu hadisnya berkata bahwa beliau lebih menyukai suatu perubahan dalam seseorang meskipun itu hanya
sedikit demi sedikit daripada istilahnya baiknya hanya waktu itu saja atau hanya dalam waktu tertentu gitu ya. Lebih baik dia melakukan kebaikan sedikit demi sedikit tetapi akhirnya terasa gitu. Terasa buktinya, terasa perubahannya dan terasa manfaatnya. Yang penting itu. Begitu juga untuk diri kita juga bahwa ya mungkin tidak akan sekaligus juga kita bisa melaksanakan seluruh syariat Islam dalam kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu seenggaknya ada niat buat kita untuk saling terus memperbaiki diri satu sama lain dan tujuan lebih lagi bisa lebih banyak menjalankan syariat Islam itu sendiri gitu kayaknya. Oke, segitu dulu yang bisa sampaikan saat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la